Layar yang saya share juga kelihatan? Yang saya share kelihatan ya? Oke, oke, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya pertemuan kita. Jadi minggu ini kita akan kenal lagi satu tools dari cloud di Google Cloud dengan nama Google App Engine dan Google Cloud Function. Jadi kalau ada istilah yang kalian lihat ada GAE, itu adalah kepanjangan ya dari Google App Engine. Dan kalau ada istilah GCF, itu artinya adalah Google Cloud Function atau GCF. Nah, uh, minggu lalu kita udah kenal ya, jadi mulai dari proses compute. Sebelumnya kita udah belajar yang mana disebut dengan compute engine. Ya, jadi uh, kita udah kenal nih yang mana dimaksud dengan compute engine. Kemudian kita juga udah kenal ya yang namanya Kubernetes engine. Ya, jadi proses compute untuk dua hal ini saya rasa sudah kalian tahu dan sudah kalian praktik juga. Nah, kita lanjut di beberapa model compute lain, yaitu adalah kita akan mempelajari namanya App Engine dan Cloud Function. Jadi akan ada dua. Nah, ada satu hal yang mesti saya ingatkan adalah sebentar mungkin kalian akan ngebuat satu project. Jadi satu project di dalamnya itu akan nempel satu App Engine. Sekali lagi, satu project itu hanya boleh nempel satu App Engine. Jadi kalau misalkan kalian mau ngebuat, mau mengerjakan App Engine lagi yang baru, nah, itu mesti nunggu hapus dulu App Engine yang sebelumnya. Nah, bagi yang kerjasama bareng tim, nanti bisa atur ya, yang mana lebih dulu untuk mengerjakan App Engine-nya, kemudian yang mana dengan yang mana. Jadi, silahkan Bapak atur dengan tim kalian masing-masing. Karena satu project itu hanya bisa nempel satu App Engine dan satu Cloud Function. Jadi, ini yang kejadian untuk kita. Nantinya kalian akan ngebuat juga project yang ditempelkan dengan masing-masing billing. Kalaupun nggak bisa, boleh juga kalian tinggal ngebuat project baru lagi. Jadi, misalkan gini nih, kalian bikin dulu new project untuk nama masing-masing ya. Jadi, namanya si A, namanya si B. Misalkan kita dalam satu kelompok ada 5 orang, silahkan bikin yang pegang akun, ini ya, yang punya billing, minta tolong bikinkan project 5 orang masing-masing. Kemudian tempelkan ke billing yang sama. Gitu. Jadi, ditempelin ke billing yang sama. Nanti setelah selesai, yang punya billing boleh hapus gitu ya. Boleh hapus, tapi setelah discuss bareng dengan tim kalian bahwa app endingnya itu sudah selesai untuk dikerjakan. Kurang lebih seperti itu untuk proses pengerjaan nantinya. Nah, next time mungkin kita akan pelajari lagi mengenai storage, kita akan belajar nanti dengan big data, kemudian dengan machine learning. Jadi kita akan belajar juga machine learning yang nantinya kalian bisa lebih pahami ketika udah dipraktekkan. Nah, jadi kemarin kita udah GCE, masuk ya di GKE, jadi hari ini masuk ke Google App Engine, GAE, kemudian ada GCF atau Google Cloud Function yang akan kalian coba tes untuk belajar. Nah, kita coba kenali dulu yang pertama, apa sih itu Google App Engine, apa sih itu GAE, dan untuk apa, dan bagaimana proses manfaat yang kita dapatkan ketika kita pakai Google App Engine. Kemudian budget yang dikeluarkan kira-kira berapa. Google App Engine atau GAE itu adalah platform as a service. Di pertemuan 1 dan pertemuan 2, saya sudah mengantarkan kalian itu apa yang disebut dengan IaaS. Saya juga sudah jelaskan apa itu PaaS, itu sudah semua saya jelaskan ya. Kalau belum paham, silakan dibuka kembali di pertemuan kedua atau pertemuan pertamanya yang sudah saya share ke kalian. Nah, Google App Engine itu adalah PaaS, jadi platform as a service. Jadi Google hanya menyiapkan layanan bagi kita untuk nge-host gitu ya. Jadi kita nge-host satu aplikasi berupa web, ataukah kita punya satu aplikasi mobile, ataukah kita punya satu layanan IoT ya, jadi Internet of Things di sisi belakang atau back end. Nah, dengan App Engine kita hanya perlu fokus ke pengembangan aplikasi. Jadi kita hanya perlu taruh aplikasi kita ke Google App Engine. Jadi dipahami ya. Kalau sebelumnya tadi kita belajar mengenai Google Kubernetes Engine, Google Compute Engine, itu kan kita harus siapin mulai dari RAM-nya, memorinya, storage-nya, mesti berpikir yang mana
dia ditaruh di server yang mana, di London kah, di Singapura kah, USA 1 kah, Central 1 kah, dan seterusnya. Kalau ini lebih lebih apa namanya, lebih mudah lagi, karena mayoritas kita akan berfokus ke bagian aplikasinya. Infrastruktur itu di bagian belakang kita nggak terlalu pusing, karena kalau masuk di infrastruktur, dia jatuhnya adalah IaaS atau infrastruktur as a service. Sedangkan untuk Google App Engine atau GAE, ini yang kita sebut dengan PaaS atau Platform as a Service. Jadi sudah bisa lihat bedanya ya. Jadi satu yang ngebahas infrastruktur, satu yang ngebahas mengenai platform. Nah, untuk GAE, kita hanya perlu fokus bagaimana mengatur aplikasinya supaya dia bisa ditaruh ke Google App Engine. Nah, ini juga yang perlu saya ingatkan. Di praktikum nanti kita akan sama dengan minggu lalu. Sebelum kita kuis, kalian akan mendownload dulu satu project Python yang akan kalian upload ke dalam Google App Engine. Nantinya saya akan kasihkan linknya, silahkan upload. Caranya akan sama seperti sebelumnya. Kalian mesti menguploadnya ke dalam GitHub kalian dan nantinya akan dikonekkan. Nah, infrastruktur yang digunakan untuk aplikasi sepenuhnya ini jadi tanggung jawabnya Google. Sekali lagi ya, adik-adik, ada penanda di sini bahwa infrastruktur yang kita gunakan itu menjadi tanggung jawabnya si Google. Beda dengan kalau kita bercerita sebagai IaaS atau infrastruktur as a service. Infrastruktur itu kita yang mesti ngatur dan kita yang bertanggung jawab ya. Jadi mulai dari berapa RAM, berapa hard disk, berapa storage, nah itu yang mesti kita siapin. Artinya kita yang punya tanggung jawab untuk mengatur hal itu. Sedangkan untuk Google App Engine yang ngatur infrastrukturnya, mau RAM-nya dan seterusnya itu tanggung jawabnya oleh Google. Kalau ada rusak atau penyalahan itu tanggung jawabnya dari Google. App Engine yang kita gunakan ini akan otomatis mengikuti dari gaya aplikasi kita. Jadi kalau seumpamanya dia butuh resource yang besar, dia akan otomatis menaikkan sumber dayanya ke yang besar juga. Istilahnya adalah di scale up. Jika kalau ada lonjakan pengguna, ya, atau misalkan penggunanya kurang, dia otomatis juga akan scale down atau menyesuaikan dengan jumlah penggunanya. Jadi sangat-sangat apa ya, sangat-sangat fleksibel. Jadi layanan Google App Engine ini membantu kita untuk fleksibilitas. Jadi bagaimana supaya ketika aplikasi yang kita taruh, kita nggak perlu terlalu fokus dengan bagaimana pelayanan servernya, speednya, dan lain-lain. Tidak. Yang ngatur itu semua adalah dari Google. Ini untuk Google App Engine. Nah, Google App Engine, kata kunci yang paling saya tandain adalah dia standarnya dari sisi runtime. Kemudian dia punya sudah model runtime yang standar. Nanti bisa kalian pilih, bebas. Kalian mau ngikut yang mana. Kemudian ada model yang flexible runtime, di mana kita bisa bikin satu environment yang standar, ataukah kita membuat custom environment. Artinya kita bisa set ketika usernya itu banyak, kemudian harus tiba-tiba nyiapin resource yang banyak, ataukah misalkan penggunanya sedikit, tiba-tiba resource sedikit. Saya coba ambil satu contoh ya. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke coffee shop, jadi pergi ke coffee shop, kemudian ngelihat gitu ya, ada satu barista yang melayani beberapa orang. Kalau satu orang melayani 2-3 mungkin masih oke aja. Tapi bayangkan kalau seumpamanya satu barista ini tiba-tiba ada pengunjung datang sampai 100 orang. Nah, yang pastinya akan menumpuk di depan ya. Orang pasti akan menumpuk di depan dan layanan tidak akan maksimal. Nah, kalau kita pakai Google App Engine, secara otomatis itu ibaratnya kayak baristanya akan otomatis ditambahin. Jadi karena tadi datang 100, kita akan nambahin lagi sampai 50 barista. Jadi 50 barista yang akan datang, kemudian layani satu orang satu. Jadi total sama rata akan jadi 100 orang yang akan terlayani bersamaan. Kurang lebih seperti itu untuk di sisi di sisi perumpamannya. Gitu. Nah, App Engine yang standar environment itu yang kayak gimana? Dia udah kasih kita satu model templating yang tinggal kita gunain. Dia easily deploy your application, sangat mudah untuk kita ngedeploy aplikasi, tinggal by on click saja. Kemudian dia juga bisa auto scale workload, jadi kalau semuanya ada permintaan yang besar, dia juga bisa menyesuaikan. Kemudian ada hal yang menarik kalau kita pakai engine, ada namanya free daily quota ya. Jadi kalau misalkan kita pakai kuota gratisannya dalam sehari itu kita nggak bayar. Ya. Nah, ada beberapa harga-harganya, kalian bisa klik nanti di gambar.
di slide yang saya kasih, atau kalian bisa search di konsol cloud, dimana untuk harganya itu akan mengacu sama penggunaan kalian yang berlebih. Tapi kalau nggak nyampe, itu tetap akan dihitung gratis. Jadi sangat-sangat murah ya untuk App Engine. Kemudian ada juga untuk ngebantu kita di sisi development aplikasi, yaitu SDK-nya. Jadi ada standar development kit-nya untuk ngebantu kita development, testing, bahkan sampai kita bisa ngedeploy aplikasi kita di Google App Engine. Jadi manfaat Google App Engine ini sangat-sangat dari sisi kinerja dan dari sisi price, dari sisi harga. Nah, apa aja sih yang bahasa yang disupport oleh App Engine? Pertama, spesifik ya, untuk versinya bahasa Java. Jadi kalian yang punya aplikasi Java yang mau di-online-kan, Java Desktop atau Java Runtime Edition atau apa gitu ya, yang dipakai. Ataukah kalian punya bahasa pemrograman pakai Python, ataukah kalian yang bikin web pakai PHP, ataukah pakai Go, ini sudah disupport. Ya, jadi sudah disupport. Saya nggak tahu ada tambahan lagi kayaknya dari specific version untuk aplikasi yang disupport. Kalian bisa googling, cek di console cloud. Nah, tapi ketika kita mau ngedeploy ada standar constraint gitu ya dari aplikasi kita, karena dia akan ditaruh di sandbox. Yang pertama constraint-nya no rating to local file system. Jadi kita nggak bisa mengedit atau ngerubah langsung lagi yang sudah terdeploy. No rating local file system. Kemudian request timeout-nya ini ada sekitar 60 detik. Jadi ada 60 detik dan ada keterbatasan kalau kita pakai third party. Jadi ada third party software untuk pemasangan, ini masih terbatas, masih perlu dikembangin oleh App Engine. Namun kita sudah bisa lihat beberapa manfaat yang tadi, di mana dia bisa nge-scale up. Gitu. Jadi sisi penerimaan ataupun penggunaan dari sisi aplikasi. Nah, untuk Google App Engine ibaratnya kayak gini ya. Jadi nanti kalian akan bikin satu project, di dalamnya ada satu App Engine. Di dalam App Engine ini ada satu app server, di mana kita akan menginstall satu aplikasi kita. Lihat ya, jadi ada project, dalamnya ada App Engine, ada app server, dalamnya ada aplikasi yang kita pasang, di mana setiap aplikasinya akan menggunakan beberapa layanan, misalkan fetching data, ada queue antrian data, kemudian scheduling task, kita bisa pasang juga fungsi pencarian, bahkan ada satu log. Gitu. Nah, ini semua akan terkumpul dalam satu basis project. Makanya saya bilang project ini kalian buat, gitu. Jadi, bisa dibuat dulu. Nah, untuk App Engine yang standar workflow, contohnya kalau kita mau ngedeploy sebuah aplikasi web, ini gambar diagram kalau misalkan kita ngedeploy web, contohnya mungkin entah kalian pakai PHP gitu ya, atau pakai Go atau hal yang lain. Jadi yang pertama kan kita mesti develop dulu ya. Jadi develop dulu aplikasinya, kemudian kita tes webnya itu secara lokal. Gitu. Jadi kalau sudah lolos di lokal, sudah jalan bagus misalkan di subnya kalian, gitu ya, di action-nya kalian, kemudian PHP search-nya kalian itu sudah jalan bagus. Nah, selanjutnya kalian bisa pakai SDK. Gitu. Jadi SDK untuk App Engine. Ya, jadi App Engine ini di mana kalian akan ngedeploy aplikasi kita gitu, ke dalam App Engine. Nah, kelebihannya dia akan bisa otomatis scale up dan ketersediaan dari aplikasi kita itu lebih baik. Di mana satu proyek ini akan diatur yang mana untuk fetching data sampai dengan log datanya. Nah, App Engine ini bisa mengakses beberapa varietas service yang berdiri sendiri ya. Jadi kayak ada satu dedicated API yang bakalan dipasang ke dalam layanan yang kita butuhkan. Jadi, proyek ini akan diatur oleh App Engine. Ininya kita tinggal terima beres, naruh website ataupun aplikasi yang kita develop. Jadi lebih clear lah untuk di bagian aplikasinya. Nah, ini yang standar ya. Jadi saya sudah jelasin yang mana App Engine, yang mana standar environment. Sekarang kita coba lihat yang seperti apa kalau yang modelnya flexible environment. Kita coba lihat. Nah, untuk flexible environment, ini untuk basisnya kalau kalian yang punya app berbasis container. Gitu. Jadi build and deploy container apps with a click. Jadi
Kemarin kita udah kenal Kubernetes Engine dan seterusnya. Kalau di fleksibilitas environment di App Engine ini untuk ke aplikasi yang sifatnya kontainer. Kemudian yang kedua, kita nggak perlu batasan dari sandbox yang seperti tadi ya. Batasan sandbox itu udah kalian lihat tadi. Di sini Anda boleh writing local system, ada timeout sekitar 60 detik, terbatas di sisi software third party. Nah, kalau di fleksibel, kita hapuskan semua itu. Jadi ibaratnya layanannya nggak kebatas dari sisi sandbox. Dan dia bisa akses semua resource dari App Engine, termasuk batch data, log data, dan lain-lain yang bisa kalian lihat nantinya di App Engine. Kemudian yang keempat adalah dia punya standar runtime untuk beberapa aplikasi, seperti ada Python, Java, Go, dan ada satu di sini yang saya suka namanya Node.js. Jadi yang punya Node.js kalian bisa pasang, gitu. Jadi bisa gunakan lah, ya, yang bisa digunakan. Ini juga Node.js dipakai untuk bikin web ya. Jadi bikin web, JavaScript juga bisa dipakai sekarang untuk bikin desktop. Saya menyarankan sih sebenarnya buat adik-adik kalau sudah belajar PHP atau HTML dan lain-lain, cobalah pindah masuk ke JavaScript. Fokus saja ke situ karena JavaScript itu adalah programming masa depan sebenarnya. Nah, yang lain untuk App Engine Flexible Environment adalah custom runtime di sisi support. Jadi beberapa language ini yang sudah support ke HTTP request, dia udah package runtime-nya kita itu dalam satu Docker file. Jadi kalau kita udah punya satu aplikasi dan udah punya image namanya dari satu Docker file, ini bisa dimasukkan ke dalam App Engine Flexible Environment. Sekarang coba kita bandingkan ya, perbedaan antara App Engine yang model standar environment dan App Engine yang modelnya flexible environment. Nah, kalau untuk standar environment, startup instance-nya itu dia lebih cepat karena dia basis milliseconds. Jadi kalau ditanya reliable layanannya yang mana lebih cepat ketika kita pertama kali buat. Yang paling cepat adalah standar environment. Yang kedua, barulah flexible environment. Dia satunya dalam menit. Kenapa bisa? Karena dia mesti menyiapkan dulu beberapa layanan di belakang yang sudah ready untuk digunain. Gitu ya. Nah, untuk standar environment, untuk SSH, ini sekali lagi, SSH, standar environment itu tidak akan disupport untuk SSH ya. Jadi kemarin itu SSH dipakai untuk akses ya. Ini saya sudah ajarkan juga cara penggunaan SSH itu di pertemuan sebelumnya. Sebenarnya ini lebih mendalam remote ya, remote komputer, kalian bisa pakai FTP, SSH. Saya biasanya menyarankan lebih secure itu pakai SSH dibandingin FTP. Nah, kalau untuk standar environment dia nggak support. Kalau untuk fleksibel dia support. Kemudian write to local disk untuk standar environment itu tidak support. Kalau fleksibel dia support. Third party yang terbatas di environment itu. Kemudian kalau di fleksibel keterbatasannya itu tidak ada atau apa namanya supporting untuk third party itu lebih besar dibandingin dengan standar environment. Kemudian bagaimana dengan akses ke luar atau ke internet? Kalau standar environment dia pakai App Engine Services. Dia pakai App Engine Services. Untuk flexible environment-nya dia yes lebih apa namanya lebih fleksibel dan dia langsung akses keluar. Kemudian bagaimana dengan harganya? Kalau standar environment kita ada kuota gratis per hari. Dan kita cukup bayar per instansi yang jadi atau instansi yang digunakan kayak tadi ya ada log, ada search. Kemudian standar environment ini dia juga punya fitur untuk automatic shutdown. Jadi kalau nggak kepake lama lebih dari beberapa hari yang udah kita set dia bisa otomatis matikan layanannya. Sedangkan flexible environment kita ngebayar sesuai dengan berapa besar resource yang kita pakai per jam. Kali lagi ya, standar environment dia punya layanan yang free per hari. Sedangkan untuk flexible environment dia tidak ada layanan yang free. Kalian langsung membayar sesuai dengan alokasi alokasi yang kalian gunakan per jam. Dan dia nggak punya fitur untuk automatic shutdown. Jadi kembali lagi kalian mau menggunakan aplikasi kalian itu seperti apa? Kalau kalian butuh gitu ya supporter partinya banyak, kemudian lokal disk untuk diakses, SSH juga untuk diakses, ya udah pakai fleksibel.
Kalau kalian nggak terlalu butuh hal itu, kalau kalian mau butuhnya cepat, kemudian ada kode gratisannya, bisa digunakan untuk testing, udah pakai aja standar environment. Seperti itu ya. Jadi perbedaan antara app engine yang standar environment dan flexible environment. Nah, bagaimana kalau kita deploy aplikasi kita antara kemarin kita udah belajar Kubernetes Engine dengan App Engine. Nah, kalau untuk Kubernetes Engine, supporting untuk bahasa pemrograman yang disupport untuk Kubernetes Engine itu cukup banyak. App Engine juga fleksibelnya cukup banyak. Sedangkan kalau App Engine standar dia hanya ada 4 saja ya. Jadi ada Java, Python, Go, dan PHP. Sedangkan kalau JavaScript dan lain itu App Engine standar nggak akan support. Oke, service modelnya kalau untuk Kubernetes Engine itu dia hybrid. Jadi hybrid ada IaaS-nya, ada PaaS-nya, ada SaaS-nya. Kubernetes Engine itu hybrid. Sedangkan App Engine itu dia PaaS, baik itu fleksibel maupun standar. Ingat ya, platform as a service. Kita nggak mikirin lagi bagaimana infrastrukturnya. Sedangkan untuk Kubernetes Engine dipakai untuk primary case kalau dia container based workload. Jadi kalau ada modelnya container data, kalian bisa pakai Kubernetes Engine. Sedangkan untuk App Engine fleksibel ataupun standar, kita bisa pakai untuk web mobile application khusus untuk standar. Sedangkan fleksibel ada tambahan, kita bisa pakai untuk container based workload. Jadi lihat ya, layanan dari si Kubernetes itu bisa kita pakai juga di App Engine fleksibel. Nah, bisa dilihat semakin ke kiri, ini semakin kita nge-handle infrastruktur, semakin ke kanan, gitu ya. Ini kita tidak perlu menghandle terlalu banyak infrastruktur, dia dibuat secara dinamis. Nah, tadi udah belajar ya, FNG, udah, standar environment udah, flexible environment udah. Sekarang kita coba lihat bagaimana dengan endpoint atau menghubungkan dia ke dalam API-nya. Kurang lebih mungkin seperti ini untuk di awal-awal ya. Jadi pada saat awal-awal kita ngebuat satu aplikasi, komunikasi kita dengan Google App Engine itu sebenarnya adalah melalui sebuah API. Jadi misalkan ada consumer yang pertama, dia akses melalui satu komputer. User yang kedua, user yang ketiga, kita ya, dia akses dia dari komputer 2 dan komputer 3. Konsumen ini masing-masing semuanya akan diatur sama satu API. Jadi satu API. Ibaratnya gini loh, ini dia pengawasnya. Ini ibaratnya kayak kayak pembeli kopi tadi yang saya cerita ya. Ini yang mau beli kopi. Kemudian di sini ada satu tim pengawas ngeliat, oh banyak tumpukan ini. Oke, ketika masuk saya akan atur. Dari sini tuh dia akan connect ke barista yang mana. Gitu. Jadi si API ini akan ngatur dia akan connect ke barista yang mana, dia akan connect atau masuk ke barista yang di sebelah mana. Supaya tidak terjadi penumpukan di satu API. Ataukah di satu data yang masuk. Jadi API ini yang akan ngatur ya. Nah, API ini dia menyembunyikan data detailnya, enforce untuk kontraksinya, jadi dia akan atur kompleksitas, implementasinya yang akan diatur, dia lebih simple dan version untuk interface-nya. Ya, jadi bayangkan orang yang mau beli kopi seperti ini ya, orang yang mau beli kopi, nantinya satu manajer ibaratnya ya, manajer akan ngatur, akan ketemu dengan barista yang mana, supaya tidak menumpuk di satu barista saja. Oke. Cloud Endpoint ini juga membantu kita, menolong kita ya untuk ngebantu dan maintain API. Jadi distribusi API, baik itu melalui konsol, ataukah kalian bisa konekkan dengan RESTful interface. Jadi bagi yang udah belajar programming mobile, aplikasi mobile, Android mobile, itu mestinya udah kenal-kenal tuh apa yang dibilang API sama RESTful interface. Kemudian ada control access juga untuk memvalidasi call kita dengan JSON. Dari sisi JSON ini akan ambil web token dengan Google API. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat kalau mau pakai satu layanan dari Google Cloud juga, mau pakai Maps itu pasti ada API key-nya. Gitu ya. API key-nya, ataukah kita mau implementasi Google Maps itu ke dalam web, pasti ada tokennya. Gitu ya. Jadi akan diatur sama endpoint. Nah, control access ini juga akan membantu di sisi identifikasi web, mobile user untuk autentikasi, sampai dengan kalau kita menggunakan database, menggunakan Firebase. Untuk di Cloud Endpoint juga akan membantu kita bagaimana caranya menggenerate
client library atau library di sisi klien yang akan digunakan dalam satu model aplikasi. Nah, bagaimana Cloud Endpoint ini supporting untuk beberapa platform? Contohnya kayak gini ya, bisa dilihat. Ada runtime environment yang kita buat, ada app engine yang sifatnya fleksibel, ada yang mau di Kubernetes engine atau compute engine. Nah, bagi yang punya Android, iOS, atau jalankan sebuah web yang basisnya JavaScript, itu semua akan diatur sama si endpoint dan akan dihubungkan ke dalam runtime environment. Nah, Google App Engine ini dia udah berkembang ya, jadi dia udah support beberapa bahasa pemrograman yang cukup populer ya, sampai hari ini pun sangat populer. Contohnya kayak Node.js, JavaScript lah ya. Kemudian ada Java, ada Ruby, ada C#, ada Go, ada Python, atau PHP. Dia yang kalian bikin web, mainnya PHP, entah pakai kode igniter atau apapun yang kalian pelajari di kampus, itu sekarang untuk di deploy bisa pakai Google App Engine. Dan fitur yang lain dia open dan fleksibel. Kita bebas nambahin library framework ke App Engine dengan pakai Docker container yang kita punya. Yang ketiga, dia fully managed, jadi infrastruktur lingkungan itu udah diatur gitu oleh App Engine, dan kita bisa lebih fokus pada inovasi aplikasinya kita. Yang keempat, dia sudah support juga dengan monitoring, logging, dan diagnostik. Jadi kalau ada trouble dan lain-lain itu bisa kita baca di sisi log. Dia akan siapin log data untuk kita pakai baca. Gitu. Ini manfaat di App Engine. Nah, yang kelima, kita punya juga terbantu juga oleh fiturnya App Engine namanya application versioning. Jadi kita bisa atur versinya, versi 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan versi ini untuk diatur apakah kita lagi develop aplikasinya itu masih fase development, artinya belum di production. Development itu kalian masih mau di tes manual dalam lokal. Kemudian pindah fase masuk ke dalam testing. Dari testing udah masuk ke dalam tahapan production. Jadi ada 3 lingkungan, development, testing, dan production. Sekali lagi diingat, kalaupun kalian sudah selesai dari kampus dan join dalam satu perusahaan IT, ya, kalian akan kenal beberapa istilah itu. Fase untuk coding, ada yang masuk dalam fase development, ada fase testing, dan udah masuk digunakan oleh orang umum, itu disebut dengan fase production. Yang keenam adalah traffic splitting. Jadi kalau seumpamanya aplikasi kita itu udah cukup banyak nih orang yang pakai. Nah, di App Engine itu dia punya traffic splitting. Dia akan ngatur, arahin user ini ke beberapa fitur aplikasi yang berbeda. Jadi untuk mengurangi traffic, gitu. Jadi satu versi aplikasi. Di aplikasi yang kita buat itu akan diduplikasi, kemudian orang bisa mengaksesnya supaya nggak nggak menumpuk dalam satu aplikasi. Ini juga mengurangi beban ya, mengurangi beban yang ada di sisi satu aplikasi sehingga dia tidak akan mudah untuk down. Nah, yang ketujuh, fitur manfaat dari Google App Engine adalah dia punya sekuritas data, application security. Gitu ya. Jadi dia bisa tingkatin keamanan aplikasinya kita. Kenapa? Karena mereka udah punya sertifikat untuk SSL dan TLS-nya. Dia ada sertifikat SSL dan TLS. Jadi kalau kalian perhatikan kayak macam satu web kita lagi buka ya, www.rotimaimunah.com contohnya. Di belakangnya kan mungkin dia akan akses mungkin pakai HTTP atau HTTPS. Kemudian ada sertifikat SSL sebelum orang bisa mengaksesnya itu dengan aman. Gitu ya. Jadi bisa dilihat bahwa Google App Engine ini dia udah punya fitur juga untuk sekuritas data. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu application service ecosystem. Gitu. Jadi service ecosystem ini dia punya layanan dukungan juga, gitu. Layanan dukungan juga untuk ekosistem GCP Google Cloud Platform seperti Cloud Developer Tools. Jadi kalau ada third party untuk ekosistem data yang dari App Engine, dia udah support juga untuk satu ekosistem di sisi developer tools. Nah, secara hierarki App Engine ini berada dalam satu project, jadi bisa dilihat ya. Jadi application dia berada dalam satu project. Jadi ingat sekali lagi, satu project itu hanya bisa punya satu App Engine. Jadi nanti sekali lagi saya ulangi, yang punya billing silakan kerjasama dengan tim kalian. Bagi yang nebeng ya,
nebeng, mungkin bisa dibantu buatkan dulu project. Jadi mungkin ada nebeng di teman, ada 3 orang nih, berarti harus ada 3 project dulu sebelum bisa ngebuat app engine-nya, melanjutkan app engine-nya. Atau bisa kalian pakai satu project tapi gantian kerjanya. Nunggu dulu yang punya billing ini selesai untuk bikin app engine-nya, nanti dihapus misalkan, kemudian lanjut lagi, setelah selesai baru lanjut lagi, baru lanjut lagi. Nah, jadi kakak harap silakan berkoordinasi dengan timnya ya. Inilah gunanya kenapa saya bagi memang dalam tim. Jadi kalian bisa belajar bagaimana manajemen satu project, kemudian create project, kemudian kalian bisa add billingnya itu ke dalam projectnya, dan seterusnya. Nah, untuk di dalam application nantinya ini bisa kita buat beberapa service. Gitu. Jadi kalau udah bikin satu app engine, dalamnya akan ada beberapa services. Gitu ya. Nantinya bisa kita buat beberapa service. Nah, untuk turunannya aplikasi itu bisa punya beberapa versi. Gitu ya. Jadi beberapa versi. Ada yang versinya untuk testing, ada versi untuk untuk deployment, development, dan seterusnya. Nah, ini akan nempel ke dalam satu version atau instance. Sini bisa lihat ya, ada instance, nempelnya ke satu version. Ini di version ini ada turunan lagi ya, ada turunannya lagi untuk instance. Gitu. Semuanya sama, namun kalau kita mau lihat versionnya, dia akan berbeda. Nah, App Engine untuk di sisi environment bisa digunakan untuk deployment aplikasi. Jadi ke environment ini bisa kita pakai bersamaan ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan. Nah, untuk standar environment, aplikasi yang dijalankan dari satu kontainer dengan environment ya, yang kita jalankan, kita pakai, ini sudah support pemrograman beberapa versi. Kalau tadi kita sebutnya Python, itu ada versi lagi ya. Dia yang udah di support udah masuk sampai Python 2.7, Python 3.7. Itu udah support Java 8, Node.js 8, Node.js 10. PHP pun kita udah support, ada PHP 5, PHP 7, ada Go 1.9, Go 1.11, sampai dengan Go 1.12 atau beta. Kalau kalian pakai CI per hari ini, mungkin udah support masuk di PHP 7 ya. Kalau nggak salah ya, itu sudah masuk PHP 7. Dan itu sudah support juga di App Engine. Nah, environment ini kalian pakai kalau kalian butuh scaling dengan cepat dan standarnya menggunakan bisa sampai 0 instance kan, kalau tidak ada traffic ya. Kalau nggak ada traffic, sehingga biaya itu tidak akan masuk ke dalam billing kita karena ada kuota daily-nya. Gitu ya. Oke, untuk flexible environment, nah, jadi udah dukung bahasa Python, saya sih lebih tandain yang ini ya, Node.js. Jadi kalau yang teman-teman yang udah belajar pakai JavaScript, belajar web pakai JavaScript, saya menyarankan pakai flexible environment. Di flexible environment ini dipakai kalau dia fluktuasi trafficnya itu konsisten. Gitu. Misalkan dia naik 2, naik 2, naik 2. Gitu. Modelnya yang konsisten datanya. Kalian bisa atur juga library atau tools yang mau dipakai gitu, dengan deployment ke kontainer sendiri. Sebelum itu akan dimasukkan ke App Engine. Dia tidak seperti environment standar, gitu, di mana dia 0 instance. Namun kalau flexible environment, dia minimal jalan di satu kontainer. Gitu ya. Ingat, dia mesti jalan di satu kontainer. Dimana kita kan kena tagihan, gitu ya. Walaupun dalam sistem itu tidak ada aktivitas. Artinya tidak ada user yang akses, tidak ada user yang buka, kita tetap akan ditagih karena kita punya satu kontainer yang aktif terus untuk flexible environment. Nah, bagaimana dengan budget? Ya, sesuai ya. Jadi App Engine itu dihitung dengan resource yang kalian pakai. Tadi kan udah kelihatan ada yang dibayarnya per jam, ada yang dibayarnya per trafficnya gitu. Tapi kalau kosong nanti akan nol juga gitu dari sisi traffic, dan biaya billing tidak akan mahal dibayar. Kemudian tarif ini berbeda ya untuk setiap region. Jadi mesti diingat berbeda tarifnya antara di Eropa, di Asia, US Central, dan lain-lain yang kalian pakai kalau kalian deploy App Engine saja. Ini mesti diingat. Nah, itu tadi Google App Engine atau GAE. Sekarang kita masuk di GCF atau Google Cloud Function. Apa itu Google Cloud Function?
Google Cloud Function itu adalah model komputasi ya, adik-adik ini ingat lagi, dia adalah model komputasi. Apa itu komputasi? Model perhitungan, model pencacat dan seterusnya. Dia lebih fokus ke fungsi, namanya aja Google Cloud Function. Jadi fokusnya ke fungsi. Dia komputasi yang serverless, tidak perlu pakai server untuk bangun aplikasi cloud. Jadi karena dia sifatnya serverless seperti kayak App Engine, namun di Cloud Function ini dia lebih spesifik atau lebih kecil lagi. Jadi lebih kecil lagi. Kalau kalian punya kode logika aplikasi, misalkan fungsi tambah, fungsi kali, fungsi bagi, gitu ya, itu yang akan di deploy. Gitu ya. Itu yang akan di deploy. Beda tadi kalau kita bercerita App Engine, berarti yang saya deploy itu full sisi aplikasinya, baik itu fungsinya yang nggak dipakai dengan terpakai itu tetap di deploy. Kalau Google Cloud Function atau GCF, dia fokus hanya di fungsi yang digunakan. Jadi kita tidak perlu lakukan pengaturan ke infrastruktur gitu ya, atau ke servernya yang pakai di sisi yang selama ini digunakan, dia akan fokus ke dalam Cloud Function. Nah, makanya di luar itu orang sering sebut GCF itu dengan istilah FAS. FAS apa itu? Function as a Service gitu. Makanya dia FAAS. Tadi udah dengar ya, ada IaaS, ada PaaS, sekarang ada namanya Function as a Service atau FAS. Jadi kalau function ini sama, dia udah support juga beberapa bahasa pemrograman. Kalian bisa pakai Python, Node.js 6, JS 8, ataukah Go, ya, bahasa Go. Nah, fungsinya nanti akan di-deploy ke Cloud Function. Jadi kalau ada yang akses itu dia cuma diakses berdasarkan endpoint URL. Sekali lagi ya, dia diakses dari endpoint URL. Kenapa? Karena yang mau diminta untuk dilakukan itu hanyalah fungsinya saja, tidak perlu mengakses keseluruhan dari aplikasinya. Jadi kalau ada event yang terjadi cloud publisher sama subscribe, baik itu di storage atau di Firebase atau penyimpanan ataupun hal yang lain, gitu. Ada satu event kejadian, kita bisa konekkan dengan Google Cloud Function atau GCF. Nah, apa aja fitur atau kelengkapan manfaat dari Google Cloud Function? Yang pertama, dia open dan familiar. Di mana GCF ini dia kasih dukungan untuk bahasa pemrograman baik JavaScript atau Node.js, Python dan Go. Kita nggak perlu manage servernya. Kita udah lebih fokus ke aplikasi, infrastruktur dan server itu diatur sama Google. Kita nggak perlu pusing. Yang ketiga, run code-nya ini respond to event. Jadi kodenya akan dijalankan berdasarkan event. Jadi kalian akan panggil trigger berdasarkan HTTP, berdasarkan Firebase, ataukah layanan dari Google Cloud Platform yang lain. HTTP ini macam kayak kalian akses satu API ya. Jadi satu macam API nantinya akan dipanggil satu Cloud Function. Kemudian pay only while you code run. Jadi kita hanya perlu ngebayar ya cukup ketika fungsinya itu dipakai. Jadi kalau fungsinya nggak dipakai ya kita nggak perlu bayar. Kemudian kalau ada penggunaan fungsi yang cukup banyak digunakan sama orang yang proses perhitungannya banyak, dia sudah menggunakan fitur scale automatically. Jadi dia udah bisa scaling penggunaan aplikasi secara otomatis hingga dia dipakai skalanya global. Yang keenam, dia bisa connect dengan extend services. Jadi kalau ada satu layanan yang mau diintegrasikan macam kayak Firebase ya, penyimpanannya, kalau kita punya Google Assistant ini yang udah kalian pakai di HP ya, yang kalian tinggal ngomong oke, Google, itu Google Assistant, itu udah support juga connect ke GCF, Google Cloud Function, atau beberapa layanan pihak ketiga lain. Ya, mungkin kalian ada pakai Google Home, itu juga udah bisa. Jadi oke, Google, nyalakan lampu misalnya. Jadi fungsi on data bisa dikirim ke dalam Google Cloud Function. Nah, pertanyaan sekarang, kalau udah kita tahu layanannya, udah tahu kelebihannya, Google Cloud Function ini berapa sih budgetnya? Nah, kalau tadi kan kita bisa lihat kalau untuk App Engine itu ada kuota gratis ya, daily, free daily kuota. Kalau untuk di GCF per bulan, dia punya bayaran itu $0,4 untuk 1 juta request. Jadi bayangkan, ada 1 juta kali dipanggil fungsinya kita, baru kita cuma ngebayar $0,4 segitu. Ya. Tapi ada kelebihannya lagi di GCF. Kalau kalian masih pakai di awal, kalau masih dalam 2 juta request data,
itu masih gratis. Jadi Google Cloud Function udah kasih pilihan. Ya, kalau request data atau pemrosesan fungsinya kita tuh baru sampai 2 juta kali, itu masih dalam tahapan gratis. Kita cukup ngebayar nanti di atasnya 2 juta, dan itu pun kalau sudah sampai 1 juta request. Nah, barulah kita bayar cuma 0,4 dolar. Nah, hal yang lain, biaya itu dihitung dari waktu komputasi. Seberapa lama aplikasinya kita itu dijalankan. Gitu ya. Waktu komputasi itu dihitung dengan satuan 100 milisecond. Ingat ya, jadi 100 milisecond. 1 detik itu sama dengan 1000 milisecond. Jadi kalian bisa lihat hitungannya, budget itu komputasi dihitung dalam bentuk satuan 100 milisecond. Nah, DCF juga bagaimana untuk di sisi jaringan atau lalu lintas datanya. Lalu lintas datanya ini akan dikenakan biaya atau budget sekitar 0,12. Lebih murah dibandingkan untuk pemanggilan fungsi. Kalau misalkan lalu lintas data yang keluar dari Google Cloud Function atau platform itu sebesar 15 GB. Jadi kalau semuanya udah lebih dari 15 GB, itu kita dikenakan biaya per giganya itu 0,12 dolar. Jadi sangat murah ya. Ada daily quota juga yang dikasih untuk akses jaringan. Itu 15 GB. Gitu. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya. Dari Google Content Engine, Google Kubernetes Engine, Google App Engine, itu kurang lebih seperti ini. Jadi bisa dilihat Compute Engine. Sebelumnya udah diperhatikan ya. Di pertemuan 1 saya ajari kalian deploy sebuah aplikasi, nyiapin dulu servernya. Nah, Compute Engine ini kan sebenarnya udah masuk ke IaaS. Jadi saya bagi dua aja. Satu, ada layanan yang masuk di IaaS, ada layanan yang masuk ke PaaS. Container Engine itu masuk di hybrid. Kenapa? Dia bisa ke IaaS, dia bisa ke PaaS. Sekali lagi, IaaS Infrastructure as a Service, PaaS Platform as a Service. Pas kita nggak perlu ngatur server, IaaS kita perlu ngatur spesifikasi server. Nah, Compute Engine dia fokus bagaimana mengatur compute data, storage datanya, network, dan beberapa hal yang kita mau kontrol. Kita cukup membayar berdasarkan manajemen resource yang kita pakai, gitu ya. Kemudian untuk PaaS, Present Runtime, dia lebih fokus ke dalam aplikasi, baik itu contohnya Java, Go, PHP, dan Python. Fokusnya adalah ke logik aplikasi. Kita cukup membayar seberapa banyak dari sisi fungsi atau manajemen data yang mau pakai. Kemudian mesti diingat, semakin ke kiri kita mesti lebih banyak memperhatikan infrastruktur. Kalau semakin ke kanan kita lebih fokus bagaimana ke layanan atau service di bagian aplikasi. Bisa dilihat ya. Jadi Compute Engine itu kita manajemen infrastruktur, App Engine itu kita manajemen services. Container bisa dua-duanya, manajemen infrastruktur, bisa juga manajemen untuk di aplikasi. Ada dua ya, IaaS dan PaaS. Sedangkan Cloud Function, kalau DCF, dia ada di sebelah kanan sini. Nah, ini udah turun lagi, jadinya adalah FaaS. Jadi, Function as a Service. Nah, GCE, GKE, dan GKE need to do before use. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum dia digunakan. Kalau Compute Engine, hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita memonitor datanya, operationnya, dan bagaimana arsitekturnya. Sedangkan untuk Container Engine, kita perlu mikirin Docker service-nya, bagaimana microservice-nya, bagaimana dia bisa scale dengan cepat, dan limitasinya. Sedangkan kalau kita App Engine, dia hanya fokus kita ngatur di bagian kondisi mana yang mendukung untuk di bagian aplikasi. Itu aja. Jadi kita nggak perlu mikirin infrastruktur. Kemudian bagaimana di sisi biaya kalau kita bandingkan Compute Engine, biaya dibayar berdasarkan custom node data yang kita pakai, scalable-nya. Kemudian kalau kita pakai load balancer, gitu ya. Sedangkan untuk container itu per node yang kita pakai, yang dimanage oleh Google. Kemudian extends untuk VM, virtual machine-nya, ukurannya ini di sana dia akan dibayar. App Engine, dia integrasi untuk sisi pembayaran, ada kuota gratis, gitu ya, ataupun kuota jam yang dikasih gratis untuk digunakan.
Jadi bisa dilihat untuk perbandingan di sisi harga. Nah, kalau ada pertanyaan, Kak, kapan saya mesti pakai GCE? Kapan mesti pakai GKE dan GAE? Oke. Jadi kalau kalian disarankan pakai Compute Engine, kalau kalian hanya punya satu layanan service yang kecil, gitu ya. Kemudian kalian butuh performance yang tinggi untuk scale. Kalau kita scale up, ya udah disarankan pakai Compute Engine, gitu ya. Kalau kalian fokusnya bagaimana mengatur microservice, data, bagaimana mengatur container service, data, kemudian plan across di sisi cloud, ya udah kalian disarankan pakai container engine. Kalau kalian mau fokusnya membangun sebuah aplikasi, kemudian scale up-nya cepat, nah beberapa layanan service, makanya kalian disarankan untuk pakai Google App Engine. Nah, lebih seperti itu ya. Jadi pemilihannya akan mesti pakai GCE, GKE, dan GAE. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah ada cara gitu ya memantau resource penggunaan kita di GCP? Ada tools namanya Stackdriver. Jadi nanti kalau kalian lebih mendalami Google Cloud, kalian bisa pasang namanya Stackdriver. Jadi Stackdriver ini membantu kita untuk memonitoring gimana sih penggunaan resource kita. Apakah udah cukup banyak yang mesti dibayar dan di sisi mana yang mesti bisa dimaksimalisasi atau diefisiensikan. Kalian bisa pakai Stackdriver. Layanan ini bisa kalian gunakan tempel ke dalam BCP. Stackdriver fungsinya bisa mengatur atau monitoring, membaca data atau logging, trace data kalau misalkan ada hal yang error, kemudian ada reportingnya juga, kemudian ada juga fitur debuggingnya. Jadi bayangkan Stackdriver membantu kita di 5 hal ini: monitoring, trace, logging, error reporting, dan debugging. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya coba praktekkan. Ada pertanyaan? Halo, 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 halo. Ada pertanyaan mengenai GAE dan GCF? Anyone? Ada. Oke, saya rasa nggak ada. Kalau nggak nyala juga, artinya saya anggap paham juga ya. Kalau kalian nggak bicara. Oke, selanjutnya saya akan share satu. Sebenarnya sih saya sudah kasihkan video untuk kalian praktik ya. Jadi bisa dilihat di layar kalian ini. Sebelumnya itu saya sudah pernah ajarkan di semester sebelumnya ya, terkait dengan praktik Google Google Cloud Computing untuk di App Engine GAE. Ini udah ada sebenarnya. Jadi sebentar saya praktikkan lagi satu kali. Jadi kalian bisa langkah lihat di awal adalah toolsnya dengan lain-lain, dia seperti apa dipakai, gitu ya, kayak gini. Kemudian dia dimasukkan untuk sisi datanya kayak gini. Nah ini toolsnya udah ada sih sebenarnya, nanti kalian sisa ikutin aja gitu ya, untuk di sisi videonya. Gitu. Nah terkait dengan prakteknya, bahan praktikum sudah ada saya kasihkan di dalam di dalam link, kalian bisa lihat, gitu. Kalian bisa pelajarin juga. Saya coba praktekkan sedikit itu untuk Google App Engine. Seperti dan saya share entire screen seperti ini. Oke, jadi modulnya udah ada ya, udah saya kasih seperti ini. Jadi sangat gampang, kalian tinggal ikutin saja. Jadi yang pertama adalah silakan login dulu ke GCP kalian. Kemudian ada navigation menu, gitu ya, navigation menu. Pertama kita belajar dulu pakai Cloud Launcher, gitu ya. Dari Google App Engine itu ada satu Cloud Launcher namanya di Marketplace. Jadi kalian masuk di sini, kemudian masuk di bagian Marketplace. Seperti ini. Oh iya, masih dipastikan dulu ya bahwa project yang udah kalian buat itu udah ada sebelumnya. Kayak gini ya, jadi ada
Excel terminology atau project yang mana yang kalian mau pakai. Misalkan saya mau pakai project yang ini, tactical elf, gitu. Tactical elf, ataukah seperti tadi yang kita mau belajar ya, silakan bikin project yang baru. Gitu. Misalkan saya bikin project baru namanya kayak gini, data, sorry, kita belajar add engine, kan create, dia akan nge-create dulu belajar app engine sebenarnya untuk di awal. Jadi saran saya bikin dulu project. Nah, kita select projectnya. Nah, sekarang projectnya pindah ya ke app engine, dan jangan lupa pilih marketplace seperti ini. Setelah itu baca lagi modulnya. Oke, kita disuruh nyari lem. Lem ini macam kayak exam ya. Jadi ini lem seperti ini. Dia ada banyak lem kalian bisa pakai. Sebenarnya lem ini sama dengan exam. Jadi mungkin kalau di Windows kan kita pakai ini ya. Exam kita pakai ini. Kalau di Linux kita pakai ini. Ini sama ya. Jadi lawannya ini lem. Nah, kita akan ditanya mau pasang lemnya di mana? Apakah mau pakai yang langsung jadi, yang CentOS, ataukah mau pakai yang layanan lem untuk yang di Linux yang versinya Ubuntu? Nah, saya sih menyarankan pakai aja yang Ubuntu ya. Jadi ini Ubuntu. Jadi dia akan otomatis nge-create satu virtual machine, di dalamnya ada Ubuntu 16.4. Kita tinggal klik aja kayak gini. Klik, kemudian kita launch. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau kalian udah nge-create satu project, jangan lupa di enable billingnya. Jadi billing itu akan diarahkan ke sini sesuaikan dengan billingnya. Select platformnya, kita bayar dulu billing account-nya seperti ini. Kita tunggu. Nah, sama ya, jadi kayak gini. Kemudian pilih launch. Kemudian nanti kita akan diarahin kayak gini nih. Jadi ngeset berapa core untuk CPU-nya, kemudian hard disk ukurannya berapa, TCP/IP-nya dan seterusnya. Terkait dengan di mana dia di-deploy, ditaruhnya di mana dan seterusnya. Nanti itu kita tinggal ikutin aja format default. Ini ngeset billing. Kalau udah yang projectnya udah ada, ya bisa langsung pakai project yang udah ada aja ya. Jadi bisa langsung dipakai. Tapi kalau saran saya, bikin aja dulu project yang baru. Bikin project baru, baru set billingnya seperti yang ada di layar kalian ini. Oke. Billing account. Ini cukup lama juga. Create billingnya, launch, enable billing. Billing account, set account. Masih ditunggu ya. cloud.google.com. Console. Ini ada dua cara nah. Kalian mau pakai apa namanya? Billing yang langsung dari sini itu bisa. Ataukah kalian mau bikin project? Saya coba pakai. Kalau mau lihat lebih detail billing kalian itu bisa dicek di sini ya, di menu navigation baru billing. Kalian bisa lihat juga billing kalian yang mau di manage yang mana aja. Nah ini billingnya. Project yang aktif itu ada 3. Atau kalian bisa lihat juga project-project kalian yang udah jalan. Ini contoh aja, simple. Ini ya. Billing is disabled. Kalau belum connect seperti ini. Kalau udah pernah ngebuat satu billing, ya, nantinya akan connect seperti ini. Ya, ini nunggu dulu dia sampai on. Ini cukup lama. Atau kita pakai aja yang project yang udah
connect ke dalam billingnya. Misalkan saya pilih, kalau sebelumnya kan udah ada cek excited learning, tactical off aja ya. Nah, kalau kayak gini udah masuk di LAN, pakai tes lagi, kemudian LAN, enter, kemudian LAN untuk Ubuntu, kita launch. Ingat ya projectnya, tactical off, launch. Oh sama, ini belum ada billingnya juga. Baik, cek lagi. App Engine, Mobile Learning, Excited Technology. Misalkan ini, saya launch. Saya launch. Nah, kalau sudah ada billing itu dia akan langsung kayak gini. New LAMP on Ubuntu 16.04 LTS deployment. Kayak gini. Sama ya, sama dengan di modul. Kayak gini. Lanjut, silakan pilih berapa core mesin yang mau dipakai. Kita cukup pakai aja 2 giga, 2 CPU ya. 2 CPU. Yang standar aja, yang 7,5. Settingan ada di sini ya, bisa dibaca baik-baik. Kita pakai SSD, boot size-nya. Kita pakai yang 10 GB aja. Oke, nggak bisa kurang ternyata. 127. Kemudian network interface-nya sama 0000, kemudian default-nya sama. Cukup diperhatikan adalah ini semua tercentang. Oke. Solution on deploy. Kemudian jangan lupa di accept untuk pembayaran dan seterusnya. Setelah itu pilih deploy. Ini akan jalan. Kita tunggu sampai dia selesai. Ini masih belum selesai untuk plannya. Kayak gini. Nah, deployment-nya udah kelar. Udah otomatis ya. Nah, kalau kalian belajar exam sebelumnya itu kan pasti di dalam ada ngebahas tentang root, kemudian ada passwordnya. Kayak kalau kita bikin web, itu kan pasti ada username dan password untuk MySQL-nya ya. Nah, kalau di App Engine, kita pakai layanannya Launch Manager, itu sudah dikasihkan langsung. Jadi usernya udah dibuatin otomatis sama Google. Kita tinggal pakai aja. Ini masih nunggu settingan sampai kelar. Jadi intinya kita cuma klik, nunggu sampai terdeploy. Nah, kalau sudah seperti ini sudah terdeploy. Udah ya. Nah, oh iya, lupa tadi. Estimasi biaya itu akan ada kelihatan di kanan ya. Estimasi biaya itu tadi ada di sebelah kanan. Cuman saya percepat. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa klik untuk melihat website kita itu udah jalan. Di mana? Dengan visit website. Ini diklik. Webnya kita itu udah terdeploy. Di mana? Ke API yang ini. Jadi kalau kalian buka di laptop kalian, ini, mau pakai browser apapun ya. Misalkan saya pakai browsernya Firefox. Kalian buka IP ini aja. IP ini aja. Ini langsung ngunjungin websitenya kita. Yang Apache. Jadi, bisa dilihat ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kita belajar lagi ngelihat. Nah, username dan password MySQL itu juga sudah diberikan. Ada akses ke folder juga dengan menggunakan SSH, ini juga sudah diberikan. Ya. Ini untuk Cloud Launcher untuk pakai LAMP. Jadi di sini kita sudah berhasil memanfaatkan Google Cloud Marketplace atau Google Cloud Launcher. Ini bisa dilihat. Sisanya kan yang lain ya, kalian tinggal deploy aja aplikasi kalian, taruh ke dalam Apache. Ini ya. Nah, ini juga kalau kalian mau login pakai SSH. Gitu. Jadi kalau mau login pakai SSH ya tinggal pakai aja pakai device. Gitu. Seperti ini. Nanti tinggal masukin aja apa username-nya, apa hostnya, dan seterusnya. Ini ya. Ini udah jalan. Nanti untuk ganti-ganti ini kan gampang gitu. Bisa main pakai PHP aja yang ditaruh ke dalam var www/html. Ini udah selesai. Lanjut kita masuk ke App Engine-nya. Nah, tapi sebelum itu App Engine saya minta kalian download dulu GitHub-nya ya. Ini. Saya sudah kasihkan satu apa namanya PHP, Cloud PHP. Ini ya. Jadi ini untuk kalian taruh aplikasi kalian.
Ini contoh deploy aplikasi pakai PHP 7. Jadi ini ya, PHP 7-nya itu yang ini. Nantinya pesan yang kelihatan di aplikasi kita kalau di deploy. Hello, seperti ini ya. Ini pesannya. Ini ya. Nah, sekarang kita masuk, misalkan saya mau ke App Engine. Nah, App Engine step-stepnya seperti ini, gitu ya. Setelah kalau sudah bikin project di sini, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian App Engine. Jadi pilih lagi menu ini, gitu ya, menu ini atau menu hamburgernya kayak gini. Kemudian pilih cari App Engine. Nah, ini App Engine. Diklik aja seperti ini. Udah jadi ya. Nah, setelah itu kita diminta untuk create application. Gitu. Atau ada cara lain ya. Bisa juga dengan ini pilih App Engine, kemudian bisa di-create gitu ya, pakai konfigurasi. Ini contoh-contoh konfigurasinya pakai apa namanya? Aplikasinya. Nah, caranya kita belajar pakai terminal. Nah, silakan pakai terminal biar lebih paham. Klik aja ini, Active Code Shell. Kayak gini. Akan kebuka. Jadi kita ngebuat satu app engine pakai perintah konsol. Seperti ini. Nah, perintahnya adalah kita mesti set dulu project-nya. Tadi kan udah dibuat project ya. Nah, kalau belum di-set, nama project kita kan ini, Exalted Analogy 298.501. Kalau kalian buat nanti dengan nama apa namanya belajar App Engine, ini bisa set di sini juga. Kayak gini. Namun ini kan agak lama untuk nge-set billingnya. Jadi kita pakai billing yang udah ada aja. Oke. Dan dilihat seperti ini. Ini otomatis ya. Exalted Analogy ini adalah nama project kita. Seperti ini. Bisa diperhatikan ya. Ini adalah ID-nya. Tapi kalau misalkan di sini belum ke select ID-nya kita mesti masukin dulu pakai perintah berikut. Di cloud config set project. Baru nama projectnya apa. Jadi di cloud config set project. Misalkan exalted. Jadi exalted kurang analogi dan seterusnya. Kalau belum ya, tapi kan kita sudah ada di projectnya langsung exalted analogy. Tinggal lanjut aja. Selanjutnya adalah kita ngebaca ya direktori datanya. Direktori data dibaca dengan mana? Perintah ls. Nah, ada readme cloud shell txt. Ini untuk datanya. Selanjutnya kita coba cloning. Kita cloning project PHP yang kita dari GitHub. Nah, misalkan GitHub-nya kita pakainya ini ya, github.com/cloud-php. Nah, ini alamat IP-nya. Udah, kita git clone, git spasi clone, kemudian spasi apa nama web GitHub-nya. Web GitHub-nya kan namanya seperti ini, tinggal diantar aja. Otomatis dia akan mengcloning cloud PHP ini ke dalam penyimpanannya Exalted Analogy. Jadi kalau kita ls, saya lihat ya, jadi kalau kita ls, dia akan ada tambahan satu folder namanya cloud PHP. Bisa lihat tadi ya, isinya cuma hanya satu, sekarang udah bertambah lagi, jatuhnya adalah cloud PHP, folder cloud PHP. Nah, sekarang kalau sudah terbuka dan udah tercloning, selanjutnya kita masuk langkah 12, yaitu kita masuk ke foldernya. Gitu ya. Jadi kita masuk ke foldernya, perintah masuk kalau di Linux kan apa namanya cd, file directory, cd, cloud, php. Ini artinya kita udah masuk ke folder cloud php yang udah kita cloning dari Git. Kita bisa ls untuk lihat kembali. Di dalamnya ada yum, komposer JSON, php, disney, readme, dan lain-lain. Ini sesuai dengan ini ya, isian di sini. Jadi file-filenya ada di sini. Ada readme, yum, index php, unitlist. Ini udah dilihat. Nah, sama. Selanjutnya kita bisa cek perintahnya dengan pakai perintah cat. Misalkan cat index, kita mau buka ini ya, kita mau buka isinya index PHP ini apa.
pakai perintah index gitu PHP. Enter. Nah, perintah PHP-nya itu ini ternyata di dalam. Ya, jadi cat. Selanjutnya kita akan isi file YAML-nya, app YAML-nya. Jadi perlu kalian ketahui YAML ini adalah konfigurasi untuk cloud. Jadi udah ada penjelasan ya. File YAML itu konfigurasi untuk cloud untuk deploy jenis aplikasi yang kita mau jalankan. Nah, jadi kalau dikonfigurasi ya sama pakai perintah cat. Baru kita panggil YAML. Jadi app YAML. Nah, bisa dilihat bahwa aplikasi yang kita mau deploy itu adalah yang berbasis PHP. Bisa dilihat ya, jadi berbasis PHP. Berbasis PHP. Nah, dan dia dipakainya untuk runtime yang PHP versi berapa? Nih, ternyata kita pakai runtime versi PHP-nya 72. Tadi udah dibahas di slide sebelumnya, PHP 7 itu sudah support untuk app engine. Jadi aman. Selanjutnya, kita coba jalankan aplikasinya ini di lokal ya. Localhost, pakai port. Jadi pakai perintah ini php -s localhost 8080. Ini adalah perintah untuk menjalankan dia ke dalam lokal. Ya, jadi php -s localhost 8080. Bentar. Ini udah jalan. Kalau kita mau lihat ya kita tinggal pencet aja ini misalkan scanning localhost untuk php. Kalian bisa lihat juga misalkan kalau mau dilihat dia jalan ada di sini. Ada apa namanya? Web review, kita mau lihat dia dalam port 80. Ini port 80. Ini ya, udah kelihatan. Ya, kelihatan dalam port 80. Tapi ini belum terdeploy. Dia hanya jalan di localhost-nya kita. Selanjutnya, bagaimana cara agar kita apa namanya deploy untuk aplikasinya? Kita mesti create dulu app-nya, app create-nya. Tapi sebelumnya kita mesti hentikan dulu. Cara dihentikan ini, kita pencet di keyboard Ctrl kemudian C. Nah, dia akan kembali ke inputan untuk datanya seperti ini. Dia akan kembali. Oke, kita lanjut untuk inputannya. Selanjutnya adalah kita coba ngebuat Google Cloud Create App. Jadi kita mau deploy aplikasinya. Jadi di cloud create di cloud app create enter. Nah, di cloud credential GCP API authorize. Ya, nanti kita akan ditanya ini mau ditaruh di mana aplikasinya. Oh, saya mau naruhnya di US Central 1 misalkan. Oh, saya mau naruhnya di Asia I1. Kalau Asia I1 ya pilih masukin angka 1. Misalkan saya pilih 1 ya, saya mau naruhnya di Asia. Saya tinggal ketik pencet aja di keyboard 1, enter. Jadi servernya kita, App Engine kita itu akan ada di Asia. Google akan bikin RAM-nya, siapin storage-nya, siapin network traffic-nya. Kita nggak perlu pikirin itu, kita cuma tahunya, oke, server saya ada di Asia. Silakan deh Google aturin yang mana apa namanya, berapa giga RAM-nya, berapa giga hard disk-nya untuk di awal. Ini udah ya. Success, the app is now created. Please use G-Cloud App Deploy to deploy your first app. Kalau sudah selesai, kita masuk di step yang 20. Kita tinggal ketik aja G-Cloud App Deploy. Seperti ini, jadi tinggal klik aja G-Cloud untuk kita deploy ya. App Deploy. App Deploy. Enter. Kita akan ditanya, do you want to continue? Kita tahu bahwa dia akan ditaruh menggunakan project Exalted Analogy dan URL-nya akan dikasihkan seperti ini. Bisa lihat ya. Jadi ini nanti nama websitenya Exalted Analogy .df.r.appscope.com. Ini adalah nama webnya nanti. Kita jawab yes. Nah, ada 8 file yang akan diupload ke Google Cloud Storage. Sekali lagi ingat karena ini dia simpan file, berarti dia akan pakai layanannya Google Cloud Storage atau GCS. Seperti ini. Kita akan upload, updating, kita tinggal nunggu aja terminalnya udah disiapin.
seperti ini. Jadi kalau selesai nanti biasanya kalau project kita itu dibikin dengan nama project akhir tampan kayak gini, nantinya itu kita bisa akses dengan akhir tampan. Jadi appspot.com gitu ya. Cuman ini kan kita bikinnya pakai project yang udah ada billingnya ya, jadi namanya Exalted Analogy 298501 kayak gitu. Nah, nama websitenya nanti itu ini Exalted Analogy 298501 sesuai dengan nama ininya ya. Kemudian ada tambahan dfr@appspot.com, atau nantinya tinggal nulis aja nama projectnya apa, kemudian titik appspot.com, itu nanti otomatis Google akan atur gitu untuk pengalamannya. Ini ya, nanti kalau dibuka kita buka webnya, dia akan terbuka seperti ini. Kita bisa lihat dulu ya, tunggu sampai ini selesai. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ya, jangan mute aja. Baru nunggu ini kelar untuk ngupload ke dalam Google Cloud Storage dan otorisasi untuk di webnya. Sebenarnya di Classroom itu saya sudah setting juga sebenarnya untuk videonya. Ada kok di sini. Ini ya, jadi bisa ditonton sih. Ini udah saya ajarkan di pokoknya kalian atau CC-nya kalian juga sebelumnya. Jadi step-step ini udah ada lengkap juga di dalam video. Ini bisa ditonton. Atau saya akan upload lagi video untuk hari ini ya. Nanti akan ada 2 video. Video hari itu akan ada di bawah. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi tadi ada 2 cara ya untuk deploy. Bisa pakai LAM. Ini LAM. Bisa pakai Google App Engine seperti ini. Jadi kita siapin App Engine-nya, storage-nya, dan seterusnya. Google nanti akan atur. Ini saya pakai flexible environment ya. Jadi flexible environment itu dia kurang lebih butuh beberapa menit sebelum dia online. Itu beberapa menit sebelum dia online. Oke, bisa dilihat ini udah selesai untuk servisnya, updating servisnya ini udah kelar. Kemudian dia atur lagi traffic, bisa lihat ya, traffic ini udah kelar. Kemudian deploy webnya juga sudah default ke sini. Nah, kita bisa view aplikasi kita. Jadi bisa di view aplikasi kita dengan cara apa? Kita tinggal klik aja ini. Ini ya. Ini alamat websitenya sih sebenarnya. Jadi kita bisa copy ini, ya. Kemudian bisa di paste. Tuh, sama ya. Jadi ini sekarang browsernya. Kalau kita buka di browser yang berbeda pun akan sama. Langsung website kita udah hosting. Mau bukanya di Firefox, mau bukanya di di Edge, linknya pun juga akan tetap sama. Ini ibaratnya sama ya kayak www.facebook.com gitu. Cuman di sini beda, gitu. Dia beda. Kenapa? Dia pakai appspot dari Google. Hosting domainnya itu udah disiapin oleh FNG. Kurang lebih seperti itu, adik-adik. Nah, selanjutnya saya akan ajarkan ngebaca data dari activity. Ini penting banget buat diperhatikan. Ini sudah berhasil ya online. Sekarang kita mau lihat dashboardnya kita. Dashboardnya kita itu kalau mau diperhatiin, ini bisa di-refresh ya. Bisa di-refresh, di-load. Seharusnya udah kelihatan ada satu layanan yang udah jalan di App Engine-nya kita. Ini bisa dilihat ya. Nah, your App Engine application has been created. Ini sudah ada satu. Kalian bisa lihat layanan untuk di Project Exalted contohnya ini ya. Dia pakai resource apa aja, bisa dilihat ya. Ini dia pakai App Engine 1, ada Compute Engine 1, storage itu ada 3 buah yang dipakai. Nah, kelihatan juga instance-nya dipakai, peak-nya berapa, API yang dipakai berapa, ada estimasi juga pembayaran itu mestinya udah ada. Ya udah ada di sini udah kelihatan juga. Kalau dipakai nanti. Kurang lebih seperti ini ya, adik-adik. Nah, bisa dilihat kita pakai resource App Engine, Compute Engine, dan storage. Ketika sudah dipakai, saya menyarankan kalian delete. Jadi delete untuk resource project-nya. Dimana kalau sudah dibuat, kalian tinggal masuk aja ke dalam
ke dalam sini, baru masuk ke dalam IM admin. Ya, bisa dilihat IM, kemudian pilih manage resource. Jadi kita manage resource IM, ada pilihan manage resource ya. Masuk dulu kembali, pilih ini IM, kemudian scroll bawah ada manage resources. Ini dia ya. Nah, ini project-project yang udah kita bikin. Ini sebenarnya udah ada ini sih, ada charge atau biayanya. Gitu ya. Nah, ini tadi yang exalted ya, bisa dilihat. Kita dikenakan biaya masih 0 rupiah. Ya, ini. Tadi udah saya jelasin ya, kalau App Engine itu ada daily quota yang free. Nah, kalau belum nyampe, bisa di, apa namanya, bisa di select. Nah, ini kita tinggal pilih, kemudian kita misalkan mau hapus, tinggal dipencet aja ini, jangan lupa di delete, seperti ini. Nah, untuk shutdown, kita bisa pilih, jangan lupa ketik ini ya, exalted analogy untuk konfirmasi kita hapus. Exalted analogy to convert, enter exalted analogy 229. Ini mesti diketikkan ya. Exalted analogy analogi kurang 298501. Mesti diketik, nggak bisa dikopas. Baru di shutdown. Ini akan ter-shutdown. Ini nanti akan terhapus otomatis ya. Jadi Google itu dia punya schedule. Kalau mau dihapus nanti dia akan benar-benar hapus di tanggal 20. Tanggal 20 bulan 5 tahun 2021. Jadi kapan-kapan kalau kita butuh kita bisa ambil kembali. Seperti ini. Oke, adik-adik udah bisa kelihatan ya di yang mana billing kalian bisa kelihatan. Oh, nanti akan bayar Rp1.000. Oh, yang ini proyek ini akan membayar Rp498. Jadi sangat murah. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik. Kalau sudah nanti silakan lanjut kerjakan hadiahnya ya. Kayak gini. Jadi saya minta pertama kalian bikin website yang menampilkan nama NIM jurusan kalian. Jadi silakan diedit dulu indeks PHP-nya. Ya, jadi di Cloud PHP kan ada tuh yang di bagian atas. Ini linknya. ini kan ada. Jadi ini silakan di-download. Silakan di-download kayak ini. Nanti kan ada indeks PHP-nya. Nah, ini silakan dirubah ya. Silakan dirubah sesuai dengan permintaan dari hadiahnya. Minta ada nama, NIM, dan jurusan kalian. Setelah itu taruh di GitHub kalian. Baru nanti kalian konekkan ke dalam App Engine. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Ada pertanyaan?